وبشيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام ونصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في آية الأخرى يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله أوصيكم وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Dari semenjak terbenamnya matahari, muslimin muslimat saudara-saudara kita yang ada di antara sejagat raya ini mengumandangkan takbir ke seluruh penjuru angkasa, mengaku akan kelemahan dirinya, membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harap. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan menjadi penggugur dosa-dosa kita yang selama ini sering kita lakukan. Dan mudah-mudahan Allah Zat yang Maha Kuasa, yang Maha Rahman dan Maha Rahim berkenan menyampaikan usia kita ke Ramadan yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sisi lain hati kita senang. Kesenangan itu kita ungkapkan dengan ucapan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi di tengah kesenangan itu terbayang wajah orang-orang yang pernah berkesan dalam hidup kita. Jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sedikit kita menengok ke kanan dan ke kiri, belakang kita, depan kita, di mana orang-orang yang terkasih yang pada tahun lalu pernah menjabat erat tangan kita, yang kita cium tangannya, yang kita mintai restunya, sekarang tak lagi bersama salat Idul Fitri bersama kita. Kita dilahirkan dari rahim seorang ibu 9 bulan 10 hari kita berada dalam kandungannya. Kalau andai masih ada nyawanya pagi ini dapat kita cium tangannya, kita peluk tubuhnya yang rapuh. Tapi kadang di antara kita tak dapat mendapat kebaikan dan keberkahan itu. Banyak di antara mereka sudah mendahului kita. Terbayang wajahnya di pelupuk mata, terbayang kerinduan di lubuk hati yang paling dalam. Tak ada yang dapat diucapkan selain Rabbana firlana zunubana wali walidaina warhamhum kama rabbayana sagira. Begitu pula dengan seorang laki-laki yang bergelar ayah, yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga, mencari nafkah yang halal dan bisa suap nasi. Dia buatkan hidupnya khusus untuk anak-anaknya. Dia kerahkan semua tenaganya hanya untuk buah hati belayan jiwa, untuk biaya sekolah sampai menjadi manusia yang dihormati dan dimuliakan hari ini. Tapi malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Mereka yang mestinya pagi ini kita datangi setelah solat Idul Fitri ini, mereka yang mestinya kita cium hari ini, mereka tak ada di tengah kita. Mereka sudah pindah ke alam yang lain.
kita hanya mampu tegak berdiri di atas makamnya sambil berucap, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin. Keselamatan untuk kalian wahai penghuni kubur. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Kami pun akan menyusul kamu. Nas'alu lana walakumul afiyah. Kami hanya mampu berdoa, semoga kami yang masih hidup dan kalian yang sudah mendahului kami sama-sama mendapatkan kebaikan. Tak ada yang dapat dikirimkan kecuali untayan doa. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wala taj'alhu khufratan min hufarid niran. Ya Allah, jadikan makamnya salah satu dari taman surgamu. Jangan jadikan makam mereka salah satu dari lubang nerakamu. Betapa tidak, apa yang bisa dibalaskan andai kau gendong mereka dari kampung halamanmu ke tanah suci Mekah, lalu kau dekap mereka putaran tawaf, sa'i dan umrah, belum tentu dapat membalas satu pekikan teriakannya saat melahirkan. Meregang nyawa dia mengeluarkan engkau dari alam rahim ke alam dunia. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga beliau ayah kita, ibunda kita, guru-guru kita, istri, suami, bahkan anak cucu yang telah dipanggil oleh Allah juga berbahagia di alam barzahnya, seperti halnya kita berbahagia di pagi hari ini. Rabbana firlana zunubana, ampunkan dosa-dosa kami, wali walidaina, ayahanda kami, wali ummahatina, ibunda kami, warhamhuma kama rabbayana saghira, sebagaimana mereka sudah memberikan peluk ciumnya ketika kami waktu kecil. Larut dalam kesedihan, adakah yang dapat mengusir kesedihan itu? Tidak ada, kecuali lapas Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Besar kesedihan kami ya Allah, tapi lebih besar lagi kasih sayangmu ya Allah. Sempit rasa dada kami ya Allah, tapi hanya Engkau saja yang dapat melapangkannya ya Allah. Kesempitan hati, kesempitan pikiran, tidak ada yang dapat melapangkannya kecuali lapas Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Fatir ayat 45, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Lau yu'ahizullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zuhriha min dabbatin, walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma, fa iza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi ibadihi basyirah. Andainya Allah mau untuk menyiksa hamba-hambanya atas apa yang telah mereka lakukan, niscaya tidak akan tersisa satu orang pun di muka bumi ini akibat perbuatan salah yang sering dia lakukan. Tapi Allah sengaja menunda usia kita, memberikan tambah usia kita, karena Allah tahu betul bahwa pada diri kita masih tersimpan dan berlumuran dosa yang sering kita lakukan. Mudah-mudahan dengan nikmat Ramadan yang telah kita lakukan amaliyah di dalamnya yang kita optimalkan, Allah berkenan menghapuskan dosa-dosa kita sebesar apapun yang pernah kita lakukan. Kaum muslimin wal muslimat jamaah rahimakumullah. Allah tegas mengatakan, wa qadara rabbuka alla ta'budun illa iya wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah menentukan agar kita berlaku baik untuk kedua orang tua kita yang sampai detik ini darah dagingnya masih mengalir deras di tubuh kita, anak-anaknya, dan hingga akhir wafat. Kita tidak bisa membalas kebaikan-kebaikan itu. Maka setelah kita pulang dari Idul Fitri ini, bagi yang sudah wafat, memohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar beliau, ayah dan ibunda kita yang terlebih dahulu menghadap keribaan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan tempat yang termulia di sisinya, dijadikan kita anak-anak yang pandai berbalas bakti akan semua jasa-jasa yang diberikan kepada kita. Sebagai anak, kita seyoknya hanya bisa membalas kebaikan-kebaikan ayah dan ibunda kita lebih baik dibandingkan dengan perbuatan ayah dan ibunda kita berikan, dan itu sangat sulit kita lakukan. Coba kita bayangkan, minimal 4 tahun ayah dan ibunda kita memandikan kita, tapi banyak di antara kita anak-anak yang ketika ayah dan ibunya meninggal, padahal dia cuma minta sekali-kalinya saja untuk dimandikan, dia tidak sanggup, dia justru memanggil tetangga. Lalu di mana letak bakti kita kepada ayah dan ibu dari kita?
Nabi Nuh alaihissalam ketika melihat Kan'an sang putra ingin tenggelam, dia memohon kepada Allah, Rabbi ibnani li ahli, ya Allah, sesungguhnya Kan'an itu anakku, selamatkan dia. Tapi apa kata Allah? Innahu laisa min amalin soleh, bukan Nuh meskipun dia terlahir dari darah dagingmu, karena dia tidak berbakti kepadamu dan ingkar kepadaku. Dia bukan anakmu, dia bukan keluargamu. Na'udzubillah. Kalau kita disebut seperti itu, maka yang pertama kita salami nanti ayah dan ibunda kita, meskipun kita belum bisa membalas kebaikan-kebaikannya. Mudah-mudahan Allah berkenan menggugurkan kedurhakaan kita kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenakan kita nanti bisa bersama kembali di surga yang Allah janjikan. Hadirin sidang jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mesti kita lakukan untuk kedua orang tua yang sudah wafat? Surat At-Tur ayat 21. Wallazina amanu wattaba'athum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatahum wama alasnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman lalu keimanannya itu berhasil diwariskan kepada anak cucunya, sehingga anak dan cucunya kelak lebih soleh dibandingkan ayah dan ibunda. Maka kelak di hari pembalasan Allah berkenan mengangkat derajat ayah dan ibunda seperti anak-anaknya itu. Umpamanya kita sebagai orang tua jarang tahajud, anaknya rajin tahajud, di akhirat oleh Allah insya Allah kita dianggap rajin tahajud. Ayah kita, ibu kita tidak hafal juz 30, minimal kita hafal, di akhirat kita insya Allah sebagai orang tua dianggap hafal juz ke-30 oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hakikat pengabdian dan bakti kita kepada kedua orang tua ketika kita berhasil menjadi anak yang lebih soleh dibandingkan ayah dan ibunda kita. Yang kedua, kaum muslimin, ibu-ibu yang Allah muliakan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyu mara'atin matat zaujah radin anha dakhalat jannah. Istri manapun yang meninggal dunia dan suaminya rela atas meninggalnya itu istri karena suami merasa dilayani dengan baik, dia bisa menemani dengan setia, itu istri masuk surga. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan ayyas juda li ahadil la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Andaikan aku oleh Allah Subhanahu wa taala diperkenankan untuk menyuruh manusia sujud kepada manusia yang lain, maka yang akan aku perintahkan pertama kali istri sujud kepada suami. Begitulah Nabi begitu menekankan taatnya kepada suami. Begitu juga sebagai suami, Nabi juga berpesan, "Iyyakum wa nisa", hai sekalian suami, hati-hati dengan istrimu. Fa innaku atumuhunna bi amanatillah, karena engkau menghalalkan istrimu itu dari ayahnya, dari ibundanya, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa illam ta'murha bis-shalah wa lam ta'lima al-kitab faqad amanatullah. Jika engkau tidak mengajarkannya agama, tidak membimbingnya lebih dekat kepada Allah, yang paling berat bukan khianat kepada mertua, tapi yang paling besar adalah bahwa kita khianat kepada Allah dan Rasulnya. Maka jika kita merasa sampai saat ini belum bisa menjadi suami yang patut ditauladani oleh istri dan anak-anak kita, tidak ada salahnya kalau kita sebagai suami yang terlebih dahulu memohon maaf kepada istri. Sebab pada pundak suami ada amanah yang Allah bebankan untuk mengurus menjadi tauladan bagi istri dan anak-anak dalam keluarga. Kaum muslimin wal muslimat, jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, yang kita petik dari Idul Fitri bahwa kita sudah meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afun maha pemaaf, tuhibbul afwa engkau suka kepada maaf, fa'fu anni maka maafkanlah aku. Kita sudah meminta ampun untuk kita, untuk kedua orang tua. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira.
tapi ada dosa yang tak dapat dimaafkan kepada Allah. Menangis bertumpah air mata darah, meminta kepada Allah, maafkan salahku kepada si fulan, maafkan silapku kepada si fulan, menangis di pintu Kaabah, Allah tidak dapat maafkan. Karena itu hubungan kita kepada sesama manusia. Oleh sebab itu dikatakan manusia ini duribat alaihimuz zillah, mereka akan dihinakan, mereka akan direndahkan, mereka akan dibuat sama seperti tanah yang tak bermakna, sampai mereka menjalin hablum minallah wa hablum minan nas. Oleh sebab itu dianjurkan pulang dari solat Id, datang dari jalan kanan, pulang dari jalan kiri, datang dari arah kiri, pulang dari arah kanan. Kenapa? Makin banyak orang kita jumpai, makin banyak tempat kita bersalaman. Mamin muslimaini, dua orang muslim yang tak tiani berjumpa, berjabat tangan, ila ghufira lahuma, maka Allah ampunkan dosa mereka, malam yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Inilah kesempatan baik dan mulia sifat orang bertakwa, wal afina anin nas, mereka orang-orang yang bisa memaafkan orang lain. Banyak yang mampu menahan makan, banyak yang mampu menahan minum, tapi tak banyak yang mampu menahan emosi, menahan amarah. Maka hari ini 30 hari Allah menguji, hai hambaku, ku uji kau dengan makan lulus, ku uji kau dengan minum lulus, ku uji kau dengan nafsu syahwat lulus. Hari ini kau ku uji yang tampaknya ringan, sanggupkah kau memaafkan saudaramu? Hari ini kita ingin kembali kepada fitrah, Idul Fitri, kembali kepada fitratul Islam, kesucian Islam. Anak bayi kecil yang suci bersih sesuci Islam, fitratul Islam. Dia tidak pernah berdosa kepada orang tuanya karena dia tidak pernah bercakap kasar. Anak kecil tidak pernah berbuat dosa, anak kecil yang tulus murni. Kita ingin hari ini lahir seperti lahir anak kecil. Maka kita raih tangan kawan kita, saudara kita, sahabat kita yang pernah berselisih paham dengan kita. Kata-kata kita kasar, ucapan kita menyinggung perasaannya. Dia mungkin diam karena dia baik, karena dia tulus, tapi dalam hatinya tetap tergores. Goresan itu kita hapus hari ini. Tetesan-tetesan darah yang pernah tumpah, hari ini kita balut lukanya dengan senyum, dengan ucapan maaf. Adapun orang yang menyimpan sampai dia mati, inilah orang yang ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, inna fulanatan, ada si fulan, tasmuhu nahar, banyak puasa sunatnya, puasa Senin Kamis, puasa Asyura 6 hari di bulan Syawal, puasanya banyak sekali, wasodakatin, solat sunatnya banyak, tarawihnya penuh, itikafnya penuh, tapi dia kasar menyakiti tetangganya dengan lisannya yang tajam. Maka apa kata Nabi? La khaira fiha, tidak ada kebaikan dalam dirinya. Fiha min ahlin nar, dia penghuni neraka. Nauzubillah min zalik. Terhadap orang yang beriman yang lain yang ada di sekitar kita, Nabi kita berpesan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahi aw qala li jazihi ma yuhibbu li nafsi. Kamu tidak beriman hingga kamu menyayangi saudaramu seperti menyayangi diri sendiri. Hadis ini menjelaskan bahawa tidak sempurna imannya sampai dia mencintai tetangganya seperti mencintai diri sendiri. Artinya, apa kalau kita rajin tahajud, tetangga kita tidak rajin tahajud? Sesungguhnya kita ingin tetangga itu rajin tahajud seperti kita. Kalau kita bisa membaca Al-Quran, tetangga kita belum bisa, kewajiban bagi kita untuk menjadikan dia pandai membaca Al-Quran. Kalau kita bisa hidup senang, tetangga kita ternyata melarat, kewajiban bagi kita untuk menjadikan tetangga itu senang seperti kita. Apakah ini sudah kita lakukan? Jika tidak, maka permohonan maaf yang mesti kita minta kepada mereka. Takut nanti kita ditagih oleh tetangga kita karena kita bersifat egois dan tidak melaksanakan kewajiban kita kepada orang-orang yang di sekitar kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, khairun nas anfa'ahum linnas. Manusia yang paling baik, yang paling sukses bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling populer namanya, bukan yang paling tinggi jabatannya, tapi kata Nabi, dia yang paling bermanfaat untuk sebanyak-banyak orang. Apakah selama ini kita sudah mendapatkan derajat yang seperti itu? Jika tidak, mari kita manfaatkan
momentum Idul Fitri untuk saling memaafkan. Kita sebagai anak kepada orang tua, kita sebagai istri kepada suami dan suami kepada istri, dan kita kepada masyarakat bersosial, tetangga kita. Bukankah Nabi kita berpesan dan berkata, atadruna manil muflis, wahai sekalian umatku, kalian tahu siapa yang paling bangkrut itu? Sebagian sahabat menjawab, qalu al-muflisu fina man la durhama lahu wala mata'un. Yang bangkrut di antara kami itu, wahai Rasulullah, dia yang tidak punya uang, tidak punya harta. Tapi kata Rasulullah, bukan itu yang aku maksud. Orang yang paling bangkrut itu nanti di dalam akhirat. Man ya'ti yaumal qiyamati bis-shalah wasyam waz-zakati wal haji wa ya'ti wa qad satama haza. Orang yang paling bangkrut itu dia orang yang rajin solatnya, banyak zakatnya, pulang pergi ke Mekah, Madinah, haji dan umrahnya, tapi lisannya sering menyakiti tetangganya, tangan dan kakinya sering menzalimi tetangganya. Maka kelak ketika Allah menentukan siapa yang ke surga, siapa pula yang ke neraka, tatkala dia ke surga kemudian diprotes, ya Rab, engkau ahkamul hakimin, engkau adalah zat yang paling adil. Ini orang memang rajin ke masjidnya, hajinya berkali-kali, tahajudnya luar biasa, tapi aku sebagai tetangganya tidak rela kalau dia ke surga. Gara-gara dia, ya Allah, hidupku merana bertahun-tahun karena kezalimannya. Aku enggak rela kalau dia masuk surga, sedangkan aku menderita. Apa kata Allah? Benar itu tetanggamu, benar ya Allah. Benar kau pernah menzalimi, benar ya Allah. Apakah kau pernah meminta maaf? Tidak ya Allah. Maka diambillah pahala solatnya, dikasihkan ke tetangga sebelah kanannya. Ternyata tetangga sebelah kiri juga protes, ya Allah, gara-gara dia anak saya terlantar, maka pada hari yang penuh keadilan ini, aku mohon berbuat adillah kepada kami ya Allah. Apa kata Allah? Benar itu tetanggamu, benar ya Allah. Dan ambillah pahala puasanya, diambillah pahala hajinya, diambillah pahala zakatnya sampai habis semua pahalanya. Dan yang mengkomplain kepada kita masih banyak hingga akhirnya apa? Sudah habis semua pahalanya. Dosa-dosa orang yang kita belum sempat minta maaf kepadanya diambil dan diberikan kepada dia yang tidak mau meminta maaf. Dan itulah hakikat orang yang muflis. Na'udzubillah min zalik. Terakhir yang ingin saya sampaikan, kita bisa begini selain dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi berkat doa yang dipanjatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tu'aizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala qaumil kafirin.